Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi yang berjudul Struktur, Fungsi, dan Proses pada Sistem Organ Manusia. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Fitri Olivia Rahmi, MPD. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Saskidar Masari dengan NIM 23033012 sebagai moderator sekaligus presentator satu dan rekan saya Evin Nurhaliza dengan NIM 23033014 sebagai materi 2. Saya Luwiana Nasution dengan NIM 23033006 sebagai presentator ketiga. Langsung saja kita masuk pada materi slide pertama, yaitu tentang saluran pencernaan manusia. Nah, saluran pencernaan manusia ini memiliki pengertian, yaitu saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Nah, di sini ada 6 bagiannya yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, mulut sendiri ada di dalam mulut terdapat proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Beberapa organ di dalam mulut selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Nah, untuk yang C yaitu lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut, sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardiak dan pilorus terdapat klep atau sfinkter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dalam dan dari lambung. Yang kedua itu ada usus halus. Nah, usus halus ini atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Selanjutnya E yaitu ada usus besar. Nah, usus besar ini terdapat makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa. Bersamaan dengan lendir menuju ke usus besar menjadi fase. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau appendix, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Selanjutnya yaitu ada F, anus, merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot otot sphincter yang menyusun sphincter rektum menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi proses defekasi atau buang
buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengenunya otot Steifinger anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Nah, selanjutnya, ini adalah bagian-bagian dari eh, saluran pencernaan manusia. Rekan-rekan bisa lihat gambar yang kami tampilkan pada slide video ini. Yang pertama itu ada kelenjar ludah, yang kedua ada parotid, yang ketiga ada submandibularis atau bawah rahang, yang keempat sublingualis atau bawah lidah, yang kelima ada rongga mulut, yang keenam ada amandel, yang ketujuh ada lidah, yang kedelapan ada esofagus, yang kesembilan ada pankreas, yang kesepuluh ada lambung, ke-11 ada saluran pankreas, yang ke-12 ada hati, yang ke-13 ada katung empedu, 14 duodenum, yang ke-15 saluran empedu, yang ke-16 ada kolon, yang ke-17 kolon transversum, yang ke-18 kolon ascendens, yang ke-19 kolon descendens, yang ke-20 ada ileum, 21 ada cecum, yang ke-22 ada appendix atau umbai cacing, yang ke-23 ada rectum atau poros usus, yang ke-24 ada anus. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem pernapasan pada manusia yang akan dijelaskan oleh presentator kedua. Kepada presentator kedua dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada manusia. Fungsi bernapas adalah memasukkan oksigen dari udara yang akan digunakan untuk mengoksidasi makanan serta mengeluarkan sisa hasil oksidasi yaitu karbon dioksida. Proses bernapas disebut juga dengan proses respirasi. Proses bernapas akan berlangsung jika ditunjang oleh alat-alat pernapasan. Selanjutnya yaitu organ-organ pernapasan. Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Sebelum membahas sistem pernapasan terlebih jauh, adapun organ yang berperan dalam sistem pernapasan yaitu yang pertama hidung. Rongga hidung merupakan tempat yang paling awal dimasuki udara pernapasan. Hidung merupakan alat pernapasan yang terlibat. Fungsi hidung tersebut yaitu menghangatkan udara, melembabkan udara, dan membersihkan udara. Yang kedua yaitu laring. Laring disebut juga pangkal tenggorok atau kotak suara. Bagian sebelah atas laring disebut dengan faring yang memiliki panjang sekitar 4 cm. Struktur laring disusun oleh kepingan tulang rawan, antara lain tulang rawan epiglotis yang berjumlah 1 dan terletak di puncak laring berbentuk daun. Yang kedua yaitu tulang rawan tiroid yang berjumlah 1 dan berbentuk seperti pensa yang terletak di sebelah anterior dari laring. Yang ketiga yaitu tulang rawan krikoid yang berjumlah 1 dan membatasi bagian bawah laring yang berbentuk cincin. Yang keempat ada tulang rawan arytenoid yang berjumlah 2 dan terletak di atas krikoid yang berhubungan dengan pita suara. Yang kelima tulang rawan cuneiformis yang berjumlah 2 dan terletak di antara epiglotis dan arytenoid. Dan yang keenam yaitu tulang rawan cornoculatum yang berjumlah 2 dan terletak di atas arytenoid. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan pipa yang panjangnya 9 cm. Lapisan terluar terdiri atas jaringan ikat, lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, sedangkan lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia. Selanjutnya yaitu bronkus. Ujung trakea bercabang menjadi 2 bagian yang disebut dengan bronkus. Apabila pada bagian ini kemasukan debu, akibatnya akan terjadi penyempitan pada saluran pernapasan yang menyebabkan seseorang sukar bernapas dan bersin. Jika saluran pernapasan kemasukan benda asing yang mengganggu pernapasan. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus.
Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang yang masing-masingnya dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Paru-paru kanan berukuran lebih besar daripada paru-paru kiri dan beratnya sekitar 620 gram untuk paru-paru kanan dan 560 gram untuk paru-paru kiri. Next. Selanjutnya yaitu proses pernapasan pada manusia. Udara dapat masuk dan keluar paru-paru karena adanya tekanan udara luar dengan udara dalam paru-paru. Perbedaan tekanan ini disebabkan oleh terjadinya perubahan besar kecilnya rongga udara, rongga perut, dan rongga alveolus. Jalur udara pernapasan pada manusia untuk menuju sel-sel tubuh adalah rongga hidung, faring atau rongga teka, laring, trakea atau batang tenggorok, bronkus, alveolus, dan sel-sel tubuh. Pernapasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung pada 2 tahap, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Yang pertama, pernapasan luar atau eksternal. Pernapasan luar merupakan pertukaran gas dari udara luar atau udara bebas ke dalam sel-sel darah pada jaringan epitel selaput alveolus. Yang kedua, pernapasan dalam atau internal. Pada pernapasan dalam atau pertukaran gas di dalam jaringan tubuh, darah masuk ke dalam jaringan tubuh, oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Next. Adapun mekanisme pada pernapasan manusia yaitu berdasarkan otot yang berperan aktif pada proses pernapasan. Pernapasan pada manusia dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, pernapasan terjadi bila otot-otot tulang rusuk luar berkontraksi, akibatnya tulang rusuk naik dan volume rongga dada akan lebih kecil daripada udara luar. Karena adanya perbedaan tekanan udara ini, maka udara luar masuk ke dalam rongga dada sehingga pernapasan inspirasi. Sedangkan pada pernapasan perut, fase inspirasi terjadi apabila otot diafragma atau sikat rongga dada mendatar dan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada rongga udara di luar. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu sistem peredaran darah pada manusia akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Kepada presentator ketiga dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup dan ganda. Peredaran darah tertutup artinya dalam peredarannya darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah ganda artinya dalam satu kali beredar, darah melalui jantung sebanyak 2 kali, sehingga terdapat peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Satu alat peredaran darah. Ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Next. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dapat terbagi menjadi 3, yakni sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Ketiga sirkulasi ini saling bekerjasama untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Next. Kelainan pada peredaran darah manusia. Ada beberapa kelainan pada peredaran darah manusia, yaitu anemia, serangan jantung, varises, tekanan darah rendah, dan tekanan darah tinggi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk pertanyaan atau penambahan materi dari rekan-rekan bisa nanti di forum diskusi yang disediakan Ibu di e-learning pada hari Senin nanti. Sebelumnya kami berterima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan selama pengambilan video. Saya sebagai moderator menyudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.